Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Nurgaisani Wahyono. Di sini saya akan mempresentasikan terkait implementasi manajemen mutu pada Rumah Sakit Sehat Sentosa Surabaya. Outline presentasi kali ini, yang pertama adalah deskripsi proyek, yang kedua adalah data permasalahan, yang ketiga analisis akar permasalahan, yang keempat evaluasi data kuantitatif, yang kelima solusi perbaikan, yang keenam quality improvement plan, yang ketujuh adalah kesimpulan. Untuk deskripsi proyeknya sendiri, nama proyeknya adalah Proyek Pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa Surabaya, dengan pemilik proyeknya adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kontraktor utamanya yaitu PT Bangun Sejahtera dan konsultan MK-nya adalah PT Cipta Optimal. Nilai proyeknya sebesar 1,2 triliun rupiah dengan durasi pelaksanaannya 36 bulan terhitung sejak tahun 2023 hingga 2026. Dengan skala proyek adalah bangunan 15 lantai dengan kapasitas 500 tempat tidur yang tersertifikasi Green Hospital dan ISO 9001 tahun 2015. Untuk data permasalahannya, yang pertama terkait aspek letak struktural pada plat lantai 3 dan 4. Permasalahannya yang pertama adalah retak ditemukan di 12 dari 40 titik uji atau 30%-nya setelah 28 hari pengecoran. Yang kedua, hasil uji kuat tekan beton adalah 22 MPa dengan spesifikasinya adalah 30 MPa. Untuk selam tesnya bervariasi antara 8 hingga 15 cm dengan spesifikasinya adalah 10 plus minus 2 cm. Untuk aspek yang kedua adalah ketidaksesuaian dimensi kolom beton, di mana permasalahan yang pertama adalah 18 dari 60 kolom atau 30% yang memiliki deviasi dimensi kurang lebih 20 mm dengan toleransinya adalah kurang lebih 5 mm. Yang kedua, penyimpangan terdeteksi pada saat formwork telah dilepas. Untuk aspek yang ketiga, kebocoran sistem pipa sanitasi, di mana permasalahan yang pertama adalah 5 dari 10 zona lantai dasar gagal melaksanakan pressure test atau kebocoran di sambungan pipa PVC. Dan untuk permasalahan yang kedua, material pipa tidak memiliki sertifikat SNI, hanya 60% sampel yang terverifikasi saja. Untuk aspek yang keempat adalah keterlambatan pengiriman material kritis, di mana permasalahan yang pertama adalah baca tulangan terlambat 3 minggu dan berdampak pada penundaan critical path selama 14 hari. Dan rata-rata delay materialnya adalah 15 hari berdasarkan tracking logistiknya. Untuk aspek yang kelima, dokumen mutu tidak lengkap, di mana permasalahan yang pertama adalah 40% checklist inspeksi tidak ditandatangani, dan permasalahan yang kedua adalah sertifikat material 25% struktur belum tersedia. Untuk analisis akar permasalahannya, yang pertama menggunakan alat fishbone diagram. Yang pertama ada fishbone diagram terkait permasalahan keretakan beton pada plat lantai, di mana disebabkan yang pertama oleh man atau sumber daya manusianya, yaitu pekerja kurang terampil dan supervisi lapangan yang lemah. Untuk penyebab yang kedua ada terkait material, di mana penyebabnya adalah kualitas agregat tidak sesuai standar, yang kedua ada komposisi semen tidak stabil, yang ketiga adalah air pencampur yang tercemar. Untuk aspek mesin, yang pertama penyebabnya adalah alat uji selam tidak dikalibrasi, yang kedua ada concrete mixer yang tidak bekerja optimal, yang ketiga ada penggunaan vibrator tidak merata, dan yang keempat adalah alat uji kuat tekan yang tidak dikalibrasi juga. Untuk aspek metode, penyebab yang pertama adalah perancangan mix design yang tidak optimal, yang kedua adalah proses curing yang tidak sesuai standar, yang ketiga adalah pengecoran tidak merata, yang keempat adalah cetakan beton tidak sesuai standar, dan kelima adalah pengambilan sampel beton yang tidak sesuai. Untuk aspek environment-nya, yang pertama adalah perubahan suhu dan kelembapan yang ekstrim, dan yang kedua adalah getaran dari aktivitas konstruksi lainnya. Untuk fishbone diagram pada permasalahan kebocoran sistem pipa sanitasi, untuk indikator yang pertama terkait manusia atau man, di mana pekerjaan kurang terampil, inspeksi visual tidak menyeluruh, dan pekerjaan tergesa-gesa demi mengejar target. Untuk indikator yang kedua ada material, penyebab yang pertama adalah pipa PVC-nya tidak sesuai dengan standar, yang kedua adalah solvent semen tidak berkualitas atau berkualitas rendah, yang ketiga adalah sambungan fleksibel tidak presisi diameternya. Untuk indikator mesin, penyebab yang pertama adalah alat pemotong pipa tidak presisi, yang kedua adalah alat pemanas atau lem khusus tidak tersedia,
Yang ketiga adalah alat ukur ketebalan pipa tidak tersedia, dan yang keempat adalah alat uji tekan yang tidak dikalibrasi terlebih dahulu. Untuk indikator yang keempat adalah metode. Penyebab yang pertama adalah teknik penyambungan pipa tidak sesuai prosedur. Yang kedua ada uji tekan yang dilakukan terlalu cepat. Yang ketiga ada instalasi tidak memperhatikan arah aliran air. Yang keempat adalah tidak dilakukannya uji kelayakan pada saat awal material datang. Yang kelima adalah tidak terdokumentasinya saat proses uji tekan. Untuk indikator yang kelima ada environment, di mana penyebab yang pertama adalah pipa PVC terkena paparan sinar matahari langsung, yang kedua adalah tanah dasar tidak stabil, dan yang ketiga adalah perubahan suhu yang ekstrim. Untuk analisis akar permasalahan yang kedua menggunakan metode 5 ways. Metode 5 ways untuk keterlambatan pengiriman material berdasarkan data proyek. Baja Tulangan mengalami keterlambatan pengiriman hingga 3 minggu yang berdampak langsung pada penundaan critical path selama 14 hari. Dengan menggunakan metode 5 ways-nya itu, untuk pertanyaannya pertama, mengapa Baja Tulangan terlambat? Dengan jawabannya adalah karena supplier tidak memenuhi deadline pengiriman. Pertanyaan yang kedua, mengapa supplier gagal memenuhi deadline? Karena permintaan terhadap material melebihi kapasitas produksi supplier. Pertanyaan ketiga, mengapa permintaan melebihi kapasitas produksi? Karena tidak adanya kontrak cadangan atau kerjasama dengan supplier alternatif. Untuk pertanyaan keempat, mengapa tidak adanya kontrak cadang dengan supplier lain? Karena manajemen risiko logistik tidak dijalankan dengan baik. Pertanyaan yang kelima, mengapa manajemen risiko logistik lemah? Karena pada tahap perencanaan proyek tidak dilakukan analisis risiko secara menyeluruh, terutama pada manajemen logistiknya. Sehingga akar permasalahan utama terlambatnya pengiriman baja tulangan adalah tidak dilakukannya analisis risiko perencanaan proyek. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keterlambatan bukan hanya bersumber pada supplier, tetapi juga bisa berasal dari kelemahan internal dalam sistem perencanaan dan mitigasi risikonya. Analisis akar permasalahan dengan metode yang ketiga yaitu Pareto diagram. Pareto diagram digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berkontribusi terhadap permasalahan mutu pada proyek konstruksi, di mana menggunakan prinsip 80/20 yang menyatakan bahwa 80% dari permasalahan umumnya disebabkan oleh 20% faktor penyebab utamanya. Berikut adalah tabel terkait permasalahan yang diprioritaskan berdasarkan frekuensi dan dampak biayanya. Untuk frekuensinya tadi sudah diketahui oleh data lapangannya, namun untuk keterlambatan pengiriman material kritis, kita asumsikan dengan rata-rata keterlambatan ada 15 hari dari setiap siklus bulanan atau 30 hari durasinya, maka frekuensi keterlambatannya diperkirakan menjadi 50%. Dapat dilihat pada tabel untuk permasalahan yang pertama, letak struktural pada plat lantai itu frekuensinya 30%, dengan dampak biayanya atau prioritas di biayanya itu sebesar 5 skalanya. Yang kedua adalah permasalahan untuk kebocoran sistem pipa sanitasi, di mana frekuensinya adalah 50% dan dampak biayanya skornya adalah 2. Untuk yang permasalahan ketiga, keterlambatan pengiriman material kritis, di mana frekuensinya adalah 50% dengan dampak biayanya adalah 4. Yang keempat, permasalahan untuk ketidaksesuaian dimensi kolom beton, di mana frekuensinya adalah 30% dengan dampak biayanya adalah 3. Dan untuk permasalahan kelima, dokumen mutu tidak lengkap, di mana frekuensinya adalah 40% dengan skala dampak biayanya adalah 1. Dari tabel tersebut, didapatkan skor kumulatifnya dan dibuat diagram Paretonya untuk di setiap permasalahannya. Dari grafik yang ada, dapat dilihat bahwa masalah utama berdasarkan prioritas tertinggi antara frekuensi dan dampak biayanya, menyebabkan sekitar 80% dampak terhadap proyek adalah permasalahan yang pertama, yaitu keterlambatan pengiriman material kritis dengan jumlahnya adalah 200, untuk retak struktural pada plat lantai dengan jumlahnya 150, dan sistem kebocoran pipa sanitasi jumlahnya adalah 100.
Evaluasi data kuantitatif menggunakan Statistical Process Control atau SPC. Untuk yang pertama adalah Statistical Process Control SPC untuk SLAM test, di mana data lapangan yang diketahui yaitu hasil SLAM test bervariasi antara 8 hingga 15 cm, di mana targetnya adalah 10 cm dengan spesifikasi toleransinya adalah kurang lebih 2 cm. Nah, buat asumsi untuk nilai SLAM testnya yang dengan nilai 8 hingga 15 cm itu untuk 10 sampel. Dapat dilihat pada gambar grafik control chart SLAM test di sebelah, di mana terdapat garis biru yang menandakan nilai dari SLAM testnya, hasil dari nilai SLAM testnya. Untuk garis merah yang di atas itu adalah UCL-nya atau upper control limit-nya, yaitu 12 cm, dan untuk garis merah yang di bawah adalah LCL-nya atau lower control limit-nya, yaitu 8 cm. Dan untuk yang target atau rata-rata SLAM testnya itu adalah 10 cm, di mana pada grafik dapat dilihat bahwa SLAM test menunjukkan ketidakkonsistenan campuran beton dengan beberapa titik melebihi batas kendali atas, atau bisa disebut juga campuran betonnya itu terlalu encer. Dan ada satu titik yang tepat di batas bawah dengan nilai 8 cm, yang mengartikan bahwa campuran betonnya itu terlalu kaku. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa lemahnya kontrol proses batching akibat rasio air semen yang tidak stabil atau suplai material yang tidak konsisten, sehingga perlu peningkatan pengawasan dan penggunaan sistem pencampuran otomatis. Yang kedua adalah Statistical Process Control atau SPC untuk kuat tekan beton, di mana pada data lapangan menunjukkan bahwa hasil pengujian kuat tekan beton adalah 22 MPa dengan target seharusnya yaitu 30 MPa dengan spesifikasi toleransinya adalah 3%. Berikut adalah gambar dari grafik control chart untuk kuat tekan beton, di mana garis merah atas itu menunjukkan upper control limit-nya yaitu sebesar 33 MPa, dan untuk garis merah bawahnya adalah lower control limit atau LCL-nya sebesar 27 MPa, dan garis hijaunya merupakan nilai SLAM test yang seharusnya atau ditargetkan yaitu 30 MPa. Pada 10 sampel pengujian, didapatkan hasil bahwa nilai kuat tekan betonnya adalah 22 MPa, di mana hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa proses pengecoran beton berada di luar kendali statistik. Indikasi ini menyebabkan mutu beton terganggu akibat masalah pada material, proporsi campuran, atau metode pelaksanaannya, yaitu pada proses mixing atau curing, ataupun juga bisa dari vibrasinya. Selanjutnya adalah evaluasi data kuantitatif dengan Failure Model and Effect Analysis atau FMEA. Selanjutnya adalah FMEA untuk permasalahan ketidaksesuaian dimensi kolom beton, di mana data lapangan menunjukkan bahwa total dari 60 kolom yang diperiksa, sebanyak 18 kolomnya atau 30%-nya mengalami deviasi dimensi sebesar kurang lebih 20 mm, di mana toleransi yang diperbolehkan hanyalah kurang lebih 5 mm. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari elemen struktural penting mengalami kesalahan dimensi yang melebihi batas wajar. Untuk tabel perhitungan RPN-nya, untuk parameter severity-nya memiliki skor 7, di mana dampaknya sangat signifikan pada kekuatan struktural tetapi tidak langsung menyebabkan keruntuhan suatu bangunan. Untuk parameter occurrence-nya, skornya adalah 4, terjadi pada 18 kolom dari 60 atau 30%-nya, sehingga frekuensinya adalah sedang. Untuk detection-nya, skornya adalah 3, di mana terdeteksi saat form dilepas atau sebelum tahap selanjutnya. Maka nilai Risk Priority Number-nya atau RPN-nya adalah severity dikali occurrence dikali detection, di mana menghasilkan nilai RPN sebesar 84.
Bisa dilihat batas toleransinya apabila RPN kurang dari 30, maka risiko dianggap rendah atau bisa diterima. Untuk RPN-nya kurang dari sama dengan 30, RPN-nya lebih besar sama dengan 30 atau kurang dari 100, maka risiko sedang dan perlu adanya tindakan. Dan apabila RPN lebih besar dari 100, maka risiko tinggi dan harus segera ditangani. Dengan RPN pada ketidaksesuaian dimensi kolom beton ini, permasalahan termasuk prioritas yang harus segera dilakukan. Tindakan agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap struktur, jadwal, maupun biaya proyek nantinya. Solusi perbaikan dengan Six Sigma DMAIC. Six Sigma dengan DMAIC pada keretakan beton plat lantai. Di mana tahapan DMAIC ada define, yaitu pendefinisian permasalahan. Yang kedua ada measure, yaitu pengukuran kinerja saat ini. Yang ketiga ada analyze, yaitu analisis akar permasalahannya. Yang keempat ada improve, yaitu implementasi dari perbaikannya. Yang kelima adalah kontrol, yaitu pengendalian dan monitoringnya. Untuk tahapan define, kegiatannya adalah mengidentifikasi retak struktural pada 30% titik uji plat lantai 3 dan lantai 4. Lalu spesifikasi kuat tekan yang tidak tercapai dan salam tes tidak konsisten, di mana hasil yang diharapkan mengetahui masalah utamanya yaitu mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi yang dapat menyebabkan retak pada strukturalnya. Untuk measure-nya yaitu salam tes bernilai variasi nilainya sangat besar, yaitu 8 hingga 15 cm dari targetnya atau spesifikasinya adalah 10 plus minus 2 cm. Yang kedua adalah kuat tekan betonnya hanya 22 MPa, yaitu di bawah dari toleransinya adalah 30 MPa plus minus 3. Yang ketiga adalah 12 titik dari 40 titik mengalami keretakan. Hasil yang diharapkan kuantifikasi penyimpangan terhadap standar mutunya. Untuk analyse-nya, salam tes tinggi yang artinya memiliki kelebihan air, menyebabkan penurunan kekuatan beton. Yang kedua, ketiadaan cooling optimal yang menyebabkan shrinkage awal. Yang ketiga, waktu pengecoran yang lama menyebabkan cold drain, di mana hasil yang diharapkan dari analysis adalah mengidentifikasi akar masalah atau root cause analysis-nya. Untuk tahapan improve-nya, kegiatannya yang pertama adalah memperbaiki mix design, yaitu pengurangan air dan penambahan plasticizer. Yang kedua adalah kontrol lantai sebelum pengecoran. Yang ketiga ada SOP curing, di mana curing compound atau pembahasan lebih lanjutnya. Untuk yang keempat ada training QC dan tenaga kerja. Yang diharapkan tahapan ini adalah mutu beton meningkat dan retak dapat ditekankan hingga kurang dari 5%. Untuk tahapan yang kelima yaitu kontrol, kegiatannya adalah menggunakan control chart untuk salam tes dan kuat tekan. Yang kedua ada audit mutu mingguan, yang ketiga adalah checklist pengecoran wajib oleh QC, di mana hasil yang diharapkannya adalah monitoring berkelanjutan agar mutu beton tetap konsisten dan sesuai spesifikasinya. Solusi perbaikan yang kedua menggunakan Quality Control Plan. Quality Control Plan untuk dokumen mutu tidak lengkap, yaitu memperbaiki sistem inspeksinya. Pada prakonstruksi, sistem inspeksi sangat penting untuk memastikan kualitas dan mendeteksi deviasi sejak dini. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa 40% checklist inspeksi tidak ditandatangani dan deviasi struktural baru terdeteksi pasca pembongkaran formwork. Hal ini menandakan bahwa sistem inspeksi yang manual pada saat ini tidaklah efektif. Quality control plan yang pertama itu bisa menggunakan implementasi digital checklist, di mana aplikasi inspeksi digital seperti Site Audit, Procore, atau sistem berbasis custom app memungkinkan input data real-time, foto lapangan, dan notifikasi yang otomatis. Dengan sistem ini, ketidaklengkapan dokumen dapat ditekan hingga 90%. Selain itu, waktu pendeteksian masalah teknis seperti deviasi elemen struktural dapat dipercepat hingga 50% karena sistem memberikan peringatan sejak tahap persiapan pengecoran.
untuk quality control plan yang kedua yaitu penggunaan laser scanning 3D, di mana toleransinya hingga kurang lebih 1 mm. Teknologi ini mampu mengurangi deviasi dimensi hingga 75% dan menghindari rework pada 10 kolom yang mampu menghemat biaya perbaikan. Meski investasi alatnya cukup tinggi, yaitu sebesar 1 hingga 2 miliar rupiah, dengan melakukan sewa alat dan pelatihan teknis dapat mengatasi tantangan biaya dan adaptasi tim di lapangan. Untuk Quality Improvement Plan-nya atau QIP-nya, Quality Improvement Plan disusun sebagai bagian upaya sistematis untuk meningkatkan mutu dan kinerja dalam pelaksanaan proyek konstruksi, di mana untuk permasalahan retak struktural pada plat lantai, tindakan korektif dan preventifnya yang pertama adalah revisi mix design beton dengan konsultan material, dengan penanggung jawabnya adalah QC Manager, dan indikator keberhasilannya adalah kuat tekannya itu lebih besar dari 30 MPa, jangka waktunya adalah 1 bulan. Yang kedua adalah penggunaan pouring compound dan pengawasan ketat selama 7 hari, dengan penanggung jawabnya adalah site engineer. Indikator keberhasilannya adalah retak kurang dari 5% dari titik uji, dengan jangka waktunya 1 bulan. Yang kedua adalah tindakan kalibrasi alat selam tes harian, di mana penanggung jawabnya adalah QA atau QC Lab. Dengan indikator keberhasilannya adalah selam tes memiliki toleransi 10 plus minus 2 cm, dengan jangka waktunya adalah 1 bulan. Tindakan yang keempat adalah pelatihan tenaga kerja, dengan penanggung jawabnya adalah QC Manager, di mana seluruh indikator keberhasilannya adalah seluruh pekerja lulus uji kompetensi sebesar lebih besar sama dengan 90% pekerjanya. Nah, jangka waktunya adalah 1 bulan. Untuk permasalahan yang kedua adalah ketidaksesuaian dimensi kolom beton. Dengan tindakan korektif dan preventifnya, yang pertama adalah menggunakan framework modular yang berpengunci, dengan penanggung jawabnya adalah kontraktor utamanya. Indikator keberhasilannya adalah mengalami deviasi kurang dari sama dengan plus minus 5 mm, dengan jangka waktunya adalah 1 bulan. Yang kedua adalah kalibrasi alat ukur, dengan penanggung jawabnya adalah quality inspector-nya. Indikator keberhasilannya adalah RPN kurang dari 30, dengan jangka waktu 2 minggu. Yang ketiga ada inspeksi 3 tahap, yaitu sebelum, saat, dan setelah pengecoran, dengan menggunakan laser scanning, dengan penanggung jawabnya adalah QC Engineer. Dengan indikator keberhasilannya adalah deviasi maksimal tiap tahap kurang dari 5 mm, dengan jangka waktunya adalah 1 bulan. Yang kelima adalah tindakan untuk membandingkan hasil asphalt drawing dengan model BIM. Dengan penanggung jawabnya adalah site manager. Dengan indikator keberhasilannya adalah akurasi asphalt drawing lebih besar sama dengan 95% terhadap desainnya, dengan jangka waktu adalah 3 bulan. Untuk permasalahan yang ketiga adalah kebocoran sistem pipa sanitasi, di mana tindakan korektif dan preventifnya yang pertama adalah mengganti pipa dengan material ber-SNE, dengan penanggung jawabnya adalah subkontraktor bagian plumbing. Indikator keberhasilannya adalah 100% zona lulus pressure test, di mana jangka waktunya adalah 3 minggu. Untuk tindakan yang kedua adalah pelatihan teknisi penyambungan dengan solvent semen. Penanggung jawabnya adalah MEP koordinator, dan indikator keberhasilannya adalah tidak ditemukan kebocoran setelah 6 bulan beroperasional. Jangka waktunya adalah 1 bulan. Dan tindakan yang ketiga adalah pressure test di zona sebelum operasional dan sebelum penutupan, di mana penanggung jawabnya adalah MEP koordinator, dengan indikator keberhasilannya adalah 100% zona dites sebelum ditutup. Dengan jangka waktunya adalah 1 bulan. Selanjutnya adalah permasalahan yang keempat, yaitu keterlambatan pengiriman material kritis, di mana tindakan korektif dan preventifnya yang pertama adalah digitalisasi logistik dan integrasi jadwal. Penanggung jawabnya adalah procurement officer, dengan indikator keberhasilannya adalah material tiba tepat waktu dengan jangka waktu 1 bulan. Yang kedua adalah tindakan untuk kontrak penalti keterlambatan logistik, mana penanggung jawabnya adalah procurement officer, dengan indikator keberhasilannya adalah keterlambatan kurang dari 5 hari dengan jangka waktu pelaksanaan adalah 1 bulan. Yang tindakan yang ketiga adalah kerjasama dengan 2 backup supplier, dengan penanggung jawabnya adalah manajer procurement-nya. Indikator keberhasilannya adalah 100% material tersedia sesuai jadwal, dengan jangka waktu pelaksanaannya adalah 6 bulan. Tindakan yang keempat adalah buffer time selama 7 hari, di mana penanggung jawabnya adalah manajer procurement. Nah, indikator keberhasilannya adalah tidak adanya aktivitas terhenti karena keterlambatan material. Jangka waktunya adalah 6 bulan.
Untuk permasalahan yang kelima yaitu dokumen mutu tidak lengkap, di mana tindakan korektif dan preventifnya yang pertama adalah menggunakan sistem inspeksi digital, menggunakan program atau mobile apps custom lainnya. Tanggung jawabnya adalah IT support, di mana indikator keberhasilannya adalah 100% checklist ditandatangani dengan jangka waktu 2 minggu. Tindakan yang kedua adalah audit dokumentasi mingguan, dengan penanggung jawabnya adalah dokumen kontrol, di mana tidak adanya temuan audit dengan jangka waktu 1 bulan. Tindakan yang ketiga adalah sanksi untuk pelanggaran dokumentasi, dengan penanggung jawab adalah QC Manager, di mana indikator keberhasilannya adalah penurunan pelanggaran lebih besar dari 90% dalam waktu 1 bulan. Untuk tindakan yang keempat adalah integrasi cold storage and notification, dengan mana penanggung jawabnya adalah admin proyek, dengan indikator keberhasilannya adalah riwayat audit tersedia secara digital dengan jangka waktu 2 bulan. Implementasi Quality Improvement Plan atau QIP secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi pada proyek Rumah Sakit Sehat Sentosa. Tindakan korektif dan preventif yang terstruktur membantu meminimalkan risiko kegagalan mutu. QIP juga mendukung kepatuhan terhadap standar mutu proyek termasuk ISO 9001:2015 untuk mewujudkan hasil akhir yang handal dan berkelanjutan. Untuk kesimpulan implementasi manajemen mutunya, di mana implementasi manajemen mutu pada proyek Rumah Sakit Sehat Sentosa Surabaya mengidentifikasi 5 isu utama, yaitu kerusakan keretakan beton sebanyak 30% titik uji, deviasi kolom sebanyak 30%, kebocoran pipa 50% zona gagal, dan keterlambatan material yaitu rata-rata dari 15 hari dan ketidaklengkapan dokumen mutu sebanyak 40%. Analisis dengan fishbone diagram, FMEA, dan SPC menunjukkan akar masalah pada lemahnya inspeksi manual, batching yang tidak konsisten, serta kurangnya deteksi dini di lapangan. Solusi yang dilakukan melalui digitalisasi inspeksi, pemanfaatan laser scanning, dan perbaikan kontrol mutu material dapat membuat QIP plan dan memperkuat kendali mutu agar proyek memengaruhi target teknis dan standar ISO 9000:2015 dan prinsip Clean Hospital. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.